Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran kali ini di mata pelajaran Akidah Akhlak dengan bab perilaku nifak. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau tanya nih, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat-sehat di sana? Semoga sehat semua ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan nifak itu? Ada yang tahu? Bisa dijawab di kolom komentar ya. Nifak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata nafako yang memiliki arti lubang yang tersembunyi. Secara istilah, nifak ditujukan kepada perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Jadi, ketika ada seseorang yang perbuatan dengan perkataannya itu berbeda, maka orang tersebut termasuk memiliki perilaku nifak. Nah, orang yang melakukan perilaku nifak ini disebut dengan orang munafik. Kalau nifak itu perbuatannya, perilakunya, kalau munafik itu orangnya. Kemudian ada macam-macam nifak. Nifak dibagi menjadi dua, yaitu nifak akidah dan nifak perbuatan. Apa sih itu nifak akidah? Nifak akidah yaitu perbuatan seseorang yang seolah-olah beriman kepada Allah SWT, namun di hatinya tidak memiliki keimanan. Contohnya seperti orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya seperti menyembah pohon, mengasihi sesajen kepada pohon itu termasuk ke dalam nifak akidah atau bisa dikatakan seorang itu musyrik gitu loh. Yang kedua ada nifak perbuatan. Nifak perbuatan yaitu perbuatan manusia kepada manusia lain yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, nifak perbuatan ini berkaitan dengan antar manusia. Contohnya seperti berbohong kepada orang lain, terus tidak menyampaikan amanat orang lain, itu termasuk nifak perbuatan. Kemudian ada tanda-tanda nifak. Tanda-tanda nifak sesuai hadis di LKS kalian halaman 42 mengatakan bahwa tanda-tanda nifak menurut Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tanda-tanda nifak itu ada 3. Yang pertama, bila berkata ia berdusta. Berarti bila seseorang itu berkata, maka ia berbohong. Yang kedua, bila berjanji ia mengingkari. Berarti orang yang berperilaku nifak itu tidak menepati janjinya. Yang ketiga, bila diberi amanat ia berkhianat. Bila diberi amanat, orang yang berperilaku nifak itu tidak akan menyampaikan amanat itu. Yang selanjutnya ada bahaya nifak bagi diri sendiri. Bahaya nifak bagi diri sendiri itu ada 3. Yang pertama, mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Yang kedua, tidak dipercaya oleh orang lain. Ketika orang sering berperilaku nifak, orang sering tidak jujur, itu tidak akan dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, tidak memiliki banyak teman. Ketika orang itu tidak dipercaya oleh orang lain, otomatis mereka tidak banyak memiliki teman. Selanjutnya ada bahaya nifak bagi orang lain. Yang pertama, perbuatan nifak dapat mencemari nama baik orang lain. Ketika seseorang berperilaku nifak misalnya tidak jujur tentang si A, tidak jujur dia
perbuatannya apa, perkataannya apa, dia tidak jujur, maka dia dapat mencemari nama baik orang lain. Apalagi persoalan itu menyangkut orang lain. Yang kedua, merusak hubungan baik yang terjalin dengan orang lain. Ketika sudah mencemari nama baik orang lain, orang tersebut pasti hubungan yang terjalin baik, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, itu akan rusak hanya karena tidak jujur, tidak dapat dipercaya, dan berkhianat kepada orang tersebut. Yang ketiga, menyebabkan fitnah. Ketika tidak berbicara soal kebenaran orang lain, maka akan menimbulkan fitnah yang ditujukan kepada orang si korbannya ini tadi. Kemudian ada cara menghindari sifat nifak. Yang pertama, selalu mengingat bahwa Allah SWT selalu melihat hambanya. Jadi, agar kita terhindar dari perilaku nifak, lebih baik kita selalu mengingat ketika kita berbuat, ketika kita berkata, kita selalu mengingat bahwa Allah itu Maha melihat, Allah itu melihat setiap hambanya. Nah, yang kedua, berusaha berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, walau jujur itu kadang menyakitkan, tapi kita harus berusaha berbuat jujur, karena berbuat jujur ini nanti mendapat pengaruh yang baik ke dalam diri kita. Yang ketiga, selalu berusaha berbuat baik dan menyampaikan amanah yang telah diberikan oleh seseorang. Apabila kita diberikan amanah, lebih baik itu kita menyampaikan langsung, tidak menunggu waktu yang tepat. Karena apa? Karena nanti takutnya lupa dan bisa menimbulkan ciri-ciri perilaku orang yang munafik. Mungkin sekian pelajaran hari ini. Bisa kita sambung di pertemuan selanjutnya atau bisa kita sambung di dalam kelas. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.